Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharimbaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dan Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas kurban dari sisi tasawuf sebagian besar. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan bahasan kurban dari sisi fikihnya, dengan harapan semoga pelaksanaan kurban kita benar-benar sesuai syariah, karena kurban itu dahsyat kebaikan keberkahannya ketika kita selenggarakan secara benar. Tetapi manakala salah, maka madaratnya bisa jadi juga besar, baik untuk panitia penyelenggara maupun untuk masyarakat sekitar. Yang saya akan baca adalah kitab fikih manhaji sebagaimana yang rutin kita bahas setiap pertemuan, hanya saja langsung masuk di babul udhiyah atau bab kurban. Di halaman 232, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini tertulis nomor 5245 dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 1966. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doha berkurban bikabsyaini dengan 2 ekor domba, amlahaini yang gemuk dua-duanya, akronaini yang panjang tanduknya dua-duanya. Zabahahuma, menyembelih Nabi huma pada kabsyaini biyadihi dengan tangan beliau sendiri. Wasamma, dan memberikan nama Nabi terhadap kabsyaini, wa kabbaro, dan mengucapkan takbir, membaca takbir. Wa wada'a, dan meletakkan Nabi rijlahu, salah satu kaki Nabi, ala sifahihima, ya, pada salah satu bahu kabsyaini. Ya, ini hadis menceritakan tentang satu ketika Nabi berkurban dengan menyembelih domba
kabsyaini, 2 domba. Dombanya ini amlahaini, yang gemuk dua-duanya. Ada yang gemuk di sini? Banyak. Akronaini, yang bertanduk dua-duanya dan tanduknya panjang. Ya. Mungkin kalau domba-domba di kita mungkin jenisnya seperti kambing etawa ya, yang besar-besar, yang tanduknya juga panjang-panjang. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih sendiri. Ya, ini yang terbaik. Jadi orang kurban itu yang terbaik adalah menyembelih hewan kurbannya sendiri. Hanya saja masalah yang kemudian timbul adalah tidak setiap orang yang berkorban mampu, berani untuk menyembelih kurbannya. Boro-boro menyembelih, ngelihat darah saja takut. Ya, yang terbaik disembelih sendiri. Wasamma wa kabbaro, wasamma dan menamai. Ya, kalimat sama ini ditafsirkan 2 oleh ulama-ulama ahli tafsir. Yang pertama adalah hewan itu benar-benar dikasih nama. Dan tradisi ini berlaku sampai hari ini di tempat, ya di daerah saya, di daerah Purwodadi dan sekitarnya. Jadi setiap hewan yang disembelih itu memang dikasih nama satu persatu. Begitu. Dan ini nas hadisnya. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi penafsiran yang kedua adalah disebutkan namanya ketika hendak disembelih. Nah, ini yang berlaku, penafsiran ini yang berlaku di sekitar kita. Di Bekasi dan sekitarnya itu dikasih nama disebutkan nama pengurban. Istilahnya ini hewan kurban punya identitas, punya nomor. Ya, ada plat nomornya. Ya, nanti kalau nggak disebutkan namanya atau tidak dikasih nama, ibarat kendaraan di padang mahsyar ini nggak ada platnya. Punya siapa ini kendaraan? Ya. Jadi disebutkan nama, ya. Tawassalna bihadil udhiyah li 1 2 3 sampai ke 7. Hadhihi minka wa ufawwidu ilaika ya Rabb, al-Fatihah. Jadi udah dikasih nomor itu, ya. Kendaraan ini nomor sekian, B sekian-sekian K, begitu. Jelas. Ya. Dan ini saya rasa tidak terjadi ketika penyembelihan kurban itu diserahkan kepada rumah potong hewan. Ya. Boro-boro rumah potong hewan itu pokoknya jebret-jebret jadi ini dagingnya. Jadi orientasinya kepada daging, bukan proses penyembelihannya. Ya. Seakan-akan ya nomor satunya itu daging, padahal daging itu nomor 2 setelah proses penyembelihannya. Ya. Kalau kemarin yang saya sampaikan, ya, ada orang bertanya, Ustadz, saya kurban 2 ekor kambing. Yang satu benar-benar saya beli kambing terus dipotong, tapi yang satu harga 1 kambing itu saya belikan daging di pasar. Iya, saya selama ini saya lakukan seperti itu, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Ini dasarnya logika. Alasan dia, karena ternyata kalau saya belikan daging di pasar itu dagingnya lebih banyak. Ya, hak ini. Ya, secara logika masuk, memang benar-benar lebih banyak. Gitu. Tapi logika ini yang tidak pakai dasar, tidak pakai dalil. Ya, bahwa
kurban itu adalah ihraqid dam, yang paling pertama mengalirkan darah, ada penyembelihan. Penyembelihan itu pun waktunya pasti. Kalau dilakukan di luar zona penyembelihan tidak sah, tidak ada hukum kurban di situ. Gitu. Makanya daging beli di pasar gitu. Jangan-jangan ntar lama-lama berkembang dua-duanya udah pokoknya beli dagingnya di pasar lebih banyak. Ya, ini repot begini. Iya, makanya ya kalau di rumah potong hewan ya baca doa saja sudah alhamdulillah itu. Ya, baca doa saja sudah alhamdulillah. Ya, bahkan pernah ya satu ketika ya, tapi bukan hewan sapi ya. Jadi di tempat pemotongan ayam, ya begitu saya numpang motong ayam di situ, ya wudu dulu, ya ngelihat saya wudu itu jadi pecandaan di antara mereka. Oh tuh kalau motong tuh baca doa dulu, wah begitu. Jadi langsung heboh. Menandakan betapa di tempat penyembelihan ayam yang dia disuplai ke Jakarta, berbagai wilayah Jakarta, itu tabu dengan doa, sekedar doa, apalagi dengan wudhu. Begitu yang terjadi. Ya, maka kepada setiap kita panitia harus, apapun repotnya, ya akan lebih baik kalau disembelih sendiri. Artinya ke rumah potong hewan, kecuali ya kalau kita ada kesepakatan dengan rumah potong hewan, ya menyembelihnya baca doa atau yang menyembelih kita, artinya yang mengeksekusi saja. Ya. Kalau yang selain eksekutor enggak masalah, ya mereka mau baca doa mau tidak, ya itu tidak terlalu fatal dampaknya kalau tidak dilakukan. Tidak sefatal kalau yang mengeksekusinya ini tidak membaca doa dan juga tidak menjaga sholat. Ya, jadi disebut namanya. Ya, jadi kalau yang biasa nawaitu an adbahadil udhiyah li, begitu. Ya, boleh modelnya apa, tetapi isinya itu. Ya. Isinya adalah menyebutkan nama untuk hewan yang disembelih itu untuk siapa, ya baru kemudian dibacakan Al-Fatihah. Wa kabbaro, dan kemudian Nabi membaca takbir. Ya, jadi usahakan sebelum bismillah Allahu Akbar sudah mulai takbir dulu, minimal kalau bisa 1 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai selesai baru bismillahi Allahu Akbar. Itu terbaik. Ya. Jadi membaca takbir. Ya. Yang berikutnya wa wada'a rijlahu, Nabi meletakkan kakinya itu ala sifahihima. Ya. Di atas bahu atau pundak, apa bahasanya? Ya, pokoknya yang kaki ke depan di bagian pangkal kakinya, ya sudah ke badan tapi ya bahu lah ya, mungkin bahu sapi yang bagian depan yang mendekati lehernya, ya mendekati lehernya, itu salah satu kaki Nabi ya diletakkan di situ, atau bahasa yang gampangnya diinjek, tapi kalau injek kelihatannya jelek. Ini maksudnya menahan, iya menahan gitu. Jadi kaki satu di sini, terus tangannya di kepalanya, begitu. Ya, itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, yang berikutnya
Ini saya penggal-penggal, ya. Saya pilih yang terpenting saja, karena kalau dibaca semua nggak kelar beberapa kali pertemuan. Ya. Sementara waktunya sudah tinggal besok ya. Kita hari Minggu apa hari Sabtu? Hari Ahad ya. Kedua panitia. Hari Ahad saja. Hari Ahad ya. Ya, hukmul udhiyati. Kedudukan hukum berkorban. Hiya sunnatun muakkadatun. Hiya bermula udhiyah itu sunnatun sunnah muakkadatun yang sangat ditekankan. Walakinnaha akan tetapi udhiyah itu qad tajibu terkadang menjadi wajib. Qad ya itu kalau masuk pada fi'il mudhari' ya, itu menjadi benar-benar. Tapi kalau masuk pada fi'il madhi maksud saya, seperti qad qamatis shalah. Ya, qad masuk pada fi'il madhi itu artinya benar-benar. Tapi kalau masuk pada fi'il mudhari' yang punya waktu hal dan istiqbal atau present continuous yang dikombinasi dengan future, itu artinya kadang-kadang qad tajibu. Ya, terkadang menjadi wajib lisababaini tsnaini disebabkan oleh dua sebab, dua hal. Ini perhatikan, ini perlu mendapatkan concern yang lebih pada poin ini. Al-awalu bermula sebab korban menjadi wajib yang pertama. Ayyushiro seseorang menunjuk ilama kepada hewan korban huwa bermulama itu dakhilun termasuk fi milkihi dalam kepemilikannya minad dawabi dari hewan-hewan as-solihati yang baik lil udhiyati untuk berkorban. Fayaqulu maka mengucapkan seseorang hadhihi udhiyati, ini adalah hewan kurban saya. Ausa udhi atau dia mengatakan aku akan berkorban bihadhihi syati dengan domba ini, dengan kambing ini. Masalan contohnya fayajibu maka wajib hina idzin ketika mengucapkan seperti itu ayyudhi untuk berkorban biha dengan syat. Hati-hati banget Pak, ini konsekuensinya menjadi wajib itu yang agak berat. Ya. Jadi korban ini karena fikih ini menggunakan madhab Syafi'i ya. Kalau hukum di perbandingan madhab kemarin sudah saya sampaikan. Kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali itu hukumnya wajib bagi orang yang punya harta, ya, tetapi sunnah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i karena fikih ini berafiliasi pada madhab Syafi'i, maka hukumnya sunnah tapi juga bisa wajib ya, dengan dua sebab. Yang pertama adalah seseorang nunjuk, ya. Hadhihi udhiyati, ini hewan kurban saya. Itu menjadi wajib kurban kita. Atau yang kedua, saya sa'udhi bihadhi syat, saya akan kurban dengan kambing ini. Ya, itu menjadi wajib. Yang kedua, athani bermula yang kedua, ayal tazima. Ya, mengharuskan seseorang at-taqarruba untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah bi udhiyatihi dengan kurbannya. Ka'ayyakula sebagaimana seseorang berkata lillahi hak bagi Allah Ta'ala alayya wajib atasku an udhi untuk berkorban. Fayusbihu maka menjadi dzalika qaul ucapan itu wajiban wajib alaihi atas orang yang mengucapkan tadi kama sebagaimana ucapan
Lawil tazama, seseorang mewajibkan bi ayyi ibadatin, ya, untuk melakukan ibadah, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, id tusbihu, ya, maka hal itu menjadikan bidzalika, dengan sebab ucapan, nadharon, jadi nadar. Ya. Penyebab yang kedua seseorang menjadi wajib untuk berkorban, ya, adalah bahasa gampangnya dia nadar. Ya, nadar. Kalau seseorang nadar, maka itu juga hukumnya menjadi wajib. Ya, lillahi, atau orang mewajibkan atas dirinya, sebagaimana orang itu mewajibkan ibadah. Padahal aslinya sunnah, misalnya. Puasa Senin Kamis itu hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi kalau seseorang mengatakan saya wajib, ya, melakukan puasa Senin Kamis selama 1 tahun, maka itu berubah menjadi wajib untuk dia. Itu maksudnya, ya, kama lawil tazama bi ayyi ibadatin, sebagaimana orang yang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan satu ibadah apapun itu maka menjadi wajib. Nah, konsekuensinya kurban wajib itu nanti di bagian belakang kita akan bahas, tetapi ya agak berat dalam tanda kutip. Ya. Tanda kutipnya nanti kita bahas. Yang berikutnya, man huwa al-mukhatibu bil udhiyah, man siapakah huwa bermulaman al-mukhatibu, ya, yang menjadi sasaran atau yang menjadi audiens bil udhiyati, untuk berkorban. Innama tusannu, sesungguhnya disunnahkan al-udhiyatu, berkorban, fi hakiman, ya, pada posisi orang, wajadat, yang menemukan, fihi, ya, pada man, asyurutu, syarat-syarat, at-taliyatu, yang berikut. Al-awwalu, bermula syarat yang pertama, yaitu al-islamu, Islam. Fala yukhatibu, maka tidak dituntut biha, dengan udhiyah, ghairul muslimi, selain orang Islam. Jadi yang pertama, ya, adalah agamanya Islam, ya, non muslim itu tidak dituntut. Tetapi kalau ada saudara kita non muslim nitip hewan kurban, nah, kira-kira diterima tidak? Ada nggak yang suka begitu? Di sini nggak ada, ya, tapi di banyak tempat ada. Ya. Non muslim tapi nitip untuk hewan kurban. Diterima apa tidak, pertanyaannya? Baiknya diterima. Ya, baiknya diterima. Dan supaya lebih sempurna, kurban itu diatasnamakan orang muslim. Kalau kira-kira dikasih tahu beliau bisa menerima, ya lebih baik. Tapi kalau dikasih tahu malah nggak usah dikasih tahu, karena tidak ada unsur merugikan. Kalau tidak diatasnamakan orang Islam, dia tidak berlaku sebagai kurban. Ya, hanya sedekah saja dari non muslim. Gitu. Tapi kalau diatasnamakan orang Islam, itu dua-duanya berlaku. Kurbannya jadi, dan dia sedekahnya tetap mendapat, ya, artinya tetap berlaku nilai sedekahnya. Nah, karena tidak ada unsur merugikan, jadi tidak dikasih tahu tidak masalah, ya, kecuali kalau ada unsur merugikan. Ya. Yang kedua adalah al-bulughu wal aklu. Syarat yang kedua adalah orang yang sudah sampai baligh, laki-laki, perempuan usianya 15 tahun. Atau belum 15 tahun tetapi laki-laki sudah pernah mimpi dan keluar air sperma, atau perempuan belum usia 15 tahun tetapi sudah pernah mengeluarkan darah haid. Ya, ada sebagian ulama yang menghukumi 9 tahun tet kalau bagi wanita, baik sudah keluar darah haid atau belum, dia sudah baligh.
Nah, sebagian ulama fikih mengatakan itu sampai 15 tahun tetap gitu. Tapi kalau 9 tahun sudah keluar darah haid berarti dia baligh. Idman lam yakun balighan, ya karena man orang lam yakun yang belum sampai balighan usia baligh akilan dan tidak berakal sakoto maka jatuh, maksudnya hilang anhu darinya at-taklifu tuntutan untuk berkorban. Ya, jadi kalau anak-anak kecil ya itu adalah tidak ada tuntutan, tapi pertanyaannya boleh tidak anak kecil dikorbani? Boleh tidak? Boleh. Jawabannya pertanyaan juga. Kalau anak kecil sholat boleh tidak? Boleh. Banget boleh. Iya. Yang mendapat pahala siapa? Orang tuanya. Iya begitu. Seperti itu. Jadi biar anak kecil belum balik, tapi kalau dikorbani boleh saja. Gitu. Tetapi dia tidak dituntut seperti orang yang sudah balik. Begitu. Artinya kalau misalnya anak kecil dia punya harta warisan banyak, ya, artinya punya uang, ya, punya uang, tapi masih belum balik, dia tidak wajib atau tidak dalam tuntutan yang sunnah muakkad. Tapi kalau dia berkorban, boleh. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah al-istita'atu mampu, wa tahaqqaqa dan menjadi nyata bi ayyamlika. Ya, seseorang memiliki qimataha, yaitu harga untuk membeli hewan korban zaidatan lebih min nafaqatihi dari nafkah kesehariannya, wa nafaqati man dan nafkah orang-orang huwa bermulaman itu mas'ulun anhum. Ya, orang-orang yang di bawah tanggung jawab nafkahnya. To'aman dari sisi makanan, wa kiswatan dan pakaian, wa maskanan dan tempat tinggal. Khilala yaumil idi wa ayyamit tasyrik, ya, pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Ya, adalah orang yang punya kecukupan harta untuk makan di hari Idul Adha ditambah dengan 3 hari tasyrik. Kalau dia rumah juga ada. Ya, dia untuk makan 4 hari itu ada, pakaiannya pun dia masih punya, dan dia masih punya uang yang lebih untuk beli kambing cukup, itu berarti dia diharuskan untuk berkorban. Ya, nggak peduli uang itu sebenarnya mau buat DP rumah, mau buat DP mobil dan sebagainya. Ya, tetap saya singkat-singkat. Berikutnya wal waktul mufaddalu lidzabhiha, wal waktu dan bermula waktu al mufaddalu yang terbaik lidzabhiha untuk menyembelih udhiyah atau korban, yaitu ba'dal farogi. Ya. Bentar. Yabtadi'u dimulai waktuha waktu udhiyah ba'da tulu isyamsi setelah terbitnya matahari yauma idul adha pada hari idul adha bimiqdarima dengan perkiraan waktu yatasi'u yang cukup waktu li rakaataini untuk sholat 2 rakaat wa khutbataini dan khutbah 2 kali. Artinya sholat 2 rakaat sholat Id dan khutbah itu kan khutbah pertama sama khutbah kedua. Summa yastamiru, kemudian waktunya itu berlanjut waktuha waktu ila ghurubi akhiri ayyamit tasyriki sampai berakhirnya atau tenggelamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Jadi kalau minggu, Pak, ya, minggu maka Senin, Selasa, Rabu. Maghrib hari Rabu itu waktu penyembelihan sudah habis. Ya, itu sudah habis. Ya, wahya adapun hari tasyrik itu al-hadi asyara tanggal 11, wa tsani asyara dan 12, wa tsalisa asyara dan 13 min Dzulhijjati dari Dzulhijjah. Ya, itu yang haram puasa, jadi 4 hari, ya, hari raya Idul Adha ditambah hari tasyrik ketiga itu haram puasa,
puasa apapun, dan yang berikutnya penyembelihan kurban juga berlaku pada 4 hari itu, dan sunnah untuk takbir setiap ba'da sholat juga sama sampai terakhir hari tasyrik itu. Wal waktul mufaddalu, adapun waktu yang terbaik lidzabhiha untuk menyembelihnya adalah ba'dal faraghi, setelah selesai min sholatil idi, dari sholat id. Hal ini li khabaril Bukhari, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 5225, wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim hadis nomor 1961. Awwaluma nabda'u, ya, awalnya kami memulai bihi dengan ma, yaumana hari kami, hadza ini nusolli solat kami, tsumma narji'u kemudian pulang kami, fananharu kemudian menyembelih hewan kurban kami. Faman maka barang siapa fa'ala yang melakukan dzalika seperti awwaluma nabda' dan seterusnya, faqad asoba, maka nyata-nyata telah mendapatkan sunnatana, sunnah-sunnah kami, kata Nabi. Waman, dan barang siapa dzabaha yang menyembelih qabla dzalika sebelum awaluma, fa innama huwa, maka sesungguhnya hewan huwa ya'ma itu lahmun, daging, qaddamahu yang menyuguhkan man li ahlihi untuk keluarganya, laisa minan nusuki tidak sama sekali tergolong kurban fi syai'in sesuatu. Ya. Jadi kalau disembelih sebelum dan lewat, ya, sebelum masuk waktu atau sudah lewat, itu tidak dianggap sama sekali sebagai kurban, apalagi beli daging di pasar, begitu. Jadi sama sekali tidak ada hukum kurban. Ya. Berikutnya ini konsekuensi kurban yang wajib tadi diantaranya. Iya. Madza yasna'u bil udhiyati ba'da dzabhiha. Madza bermula apa yasna'u melakukan seseorang bil udhiyati terhadap kurban ba'da dzabhiha setelah menyembelihnya. Jawabannya in kanat jika ada al udhiyatu itu kurban wajibatan wajib, bi angkanat contohnya ada itu udhiyah manduratan nadar. Ya. Satu nadar. Au muayyanatan atau nunjuk seseorang terhadap hewan tadi, alama audohna terhadap hewan audohna yang kami akan kurban, maka lam yajuz tidak boleh lil mudhahi bagi orang yang berkorban, wala li ahadin, dan tidak boleh pula untuk seseorang min ahlihi dari keluarga mudhahi, min ahli alladzina yang tajibu wajib alaihi atas mudhahi nafaqatuhum nafkah mereka. Tidak boleh apa? Al-aklu makan minha dari udhiyah. Fa in akala ketika makan mudhahi orang yang berkorban, ya, fa in akala maka jika makan ahaduhum salah satu mudhahi atau salah satu keluarga yang di bawah tanggungan nafkahnya syai'an sedikit dari hewan yang dikorbankan tadi, gharrama, maka harus baginya badalahu mengganti hewan korban, au qimatahu atau membuat harganya untuk disedekahkan, harganya itu di fakir miskin. Ini Pak, yang konsekuensinya ini. Kalau korban itu hukumnya wajib, maka baik yang korban maupun orang-orang yang di bawah naungannya, artinya yang nafkah kesehariannya itu menjadi tanggungannya, tidak boleh sama sekali memakan daging yang dikurbankan itu. Kalau ternyata makan sedikit saja, sedikit, ya, jangankan sekilo, makan sedikit saja dia yang berkorban atau orang yang di bawah naungannya tadi makan, maka kewajibannya dua. Salah satu di antara dua. Yang pertama adalah beli sapi lagi, kalau yang dikorbankan sapi disembelih lagi,
atau dia bikin harga, ini sapi harganya 25 juta. Nah, 25 juta itu disedekahin. Ini yang berat, Pak. Kenapa? Kalau kita nggak jeli-jeli amat di titik ini, wah, jangan-jangan kita punya hutang kepada Allah, hutang yang besar. Terus bagaimana siasatnya? Ya sudah, hindari untuk ini korban saya. Begitu. Karena ini isyarat, hewan ini korban saya. Nah, kalimat itu tadi di awal sudah kita bahas, itu menjadi jatuh wajib baginya. Terus gimana dong? Selama ini kayaknya sudah begitu. Waduh. Nah, untuk berikutnya berarti Pak saya korban. Nah, apa namanya? Dananya saya ikut korban. Sudah begitu. Ya, jadi tidak usah nunjuk ini hewan korban saya berarti. Kalau menyebut ini hewan korban saya, ya, itu berlaku hukum wajib. Gimana Pak kira-kira Pak? Selama ini banyak yang begitu nggak kira-kira? Banyak ya. Tapi makan dagingnya nggak Pak? Makan juga ya. Ini yang jadi masalah. Iya. Ini kalau hukum wajib, kalau korbannya wajib. Tapi wa in kana, dan jika ada al-udhiyatu korban itu masnunatan sunnah, jaza maka boleh lahu bagiman ayyakula untuk memakan masya'a sakarepmu. Begitu. Masya'a sakarepmu. Kalau itu korban hukumnya sunnah, mau makan sebanyak apapun boleh. Kalau pertanyaannya boleh. Ya. Ala ayyatasaddaqo, dengan syarat ada yang disedekahkan bisyai'in sesuatu minha dari udhiyah tadi. Ini yang pertama. Yang pertama Pak, perhatikan, kalau ada seseorang berkorban tapi hukumnya sunnah, maksudnya dia bukan nazar atau bukan yang kedua tadi atau yang pertama tadi, maka setelah disembelih dia makan sebanyak-banyaknya, terus dikasih orang sedekah mungkin 3 orang. 3 orang disedekahin dari hewan kurbannya. Itu kalau pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh. Kalau pertanyaannya sah atau tidak? Jawabannya sah. Tapi jangan tanya afdol apa tidak. Iya. Itu bahasa Inggrisnya kemaruk. Iya, kemaruk. Nah, tetapi yang kedua, wal afdolu, yang terbaik, ayyakula makan mudhohi, orang yang berkorban qolilan sedikit minha dari udhiyah lil barokati, sekedar untuk tabaruk. Ya. Setelah itu wayatasaddaqo, dan dia bersedekah bil baki, seluruhnya. Sembelih korban bismillah Allahu akbar, dia makan sedikit, ya, setelah itu selebihnya disedekahin, itu terbaik. Jadi kebalikannya, ya. Kalau yang pertama itu dia makan semuanya, disedekahkan sedikit. Kalau yang kedua ini dimakan sedikit, selebihnya disedekahin, itu yang terbaik. Gitu, ya. Jadi yang kedua ini yang terbaik. Dan memang orang yang berkorban Pak itu dianjurkan banget untuk memakan dagingnya. Nah, catatan untuk panitia ya adalah jangan sampai keliru membagikan daging kurban itu bukan daging yang dikurbankan. Nanti di belakang ada lagi keterangan tentang khusus itu. Ya, makanya ditandain ya si A ini hewannya ini, dikasih kartu dulu atau keplek di lehernya, nanti begitu waktu dikulitin itu dipindah ke kakinya untuk diserahkan kepada yang berkorban gitu. Itu terbaik. Dan yang terbaik dimakan kemarin sudah saya sampaikan adalah hati dari hewan yang dikorbankan, supaya sesekali makan hati. Suka makan hati nggak Pak? Sering. Iya. Iya.
Makanya lebih baik juga itu hati hewan itu dibagi sedikit-sedikit untuk yang kurban supaya sunnahnya maksimal. Nah, tingkat yang ketiga ini yang sedang, ya. Walahu ayyakula. Walahu bagi orang yang berkorban ayyakula untuk memakan sulusaha sepertiganya. Ini tingkatan yang sedang dan yang paling banyak berlaku di kita. Ya, makan sepertiganya wa yatasaddaqo dan bersedekah bisulusiha sepertiganya alal fuqara'i terhadap fakir miskin. Ya. Wa yahdi sulusaha dan dia hadiahkan sulusaha sepertiganya li ashabihi untuk teman-temannya, wajironihi dan tetangga-tetangganya, wa ingkanu meskipun teman dan tetangga itu agniya orang kaya sekalipun. Ini tingkat yang sedang. Dia ambil sepertiga, dia sedekahkan fakir miskin sepertiga, dihadiahkan sepertiga. Hadiah ini orang-orang kaya, tetangga, teman, pokoknya atas namanya hadiah. Itu boleh. Ya, wajin wa ingkanu agniya illa annama yu'ti lil ghani, ya, illa annama, ya, kecuali sesungguhnya daging yu'ti yang memberikan mudhahi lil ghani, untuk orang-orang kaya minha dari udhiyah, yakunu berlaku ala sabilil hadiyati atas jalan hadiah lil akli untuk dimakan. Hadiah itu bukan sedekah. Sedekah itu untuk fuqara masakin, tapi kalau hadiah untuk orang-orang kaya. Memberi kepada para habaib khususnya tidak boleh sedekah atau zakat. Turunan Nabi seluruhnya sampai kapanpun hukumnya haram, diharamkan oleh Nabi sendiri untuk menerima zakat dan memakan sedekah. Nah, jangan sekali-kali memberikan kepada habaib sedekah, pasti ditolak. Iya, kalau kita ngasih, mohon maaf, hadiah, ngasih amplop misalnya, ada isinya, bukan amplopnya doang. Amplopnya gede segede map, nggak ada isinya, ya mending kecil nggak ada, tapi isinya besar. Kalau ditanya apa nih, gitu. Maksudnya untuk di sini, Pak, memastikan. Kalau kita jawab sedekah, pasti ditolak. Pasti. Iya, kenapa? Hukumnya memang haram. Nabi mengharamkan, Nabi sendiri beserta seluruh anak turunnya untuk menerima zakat dan sedekah. Tapi kalau kita bilang hadiah, diterima. Ini hadiah, termasuk memberikan daging. Ya, daging kurban ini, ya, dikasih ke guru-guru kita, ya, padahal mereka juga orang-orang kaya, boleh banget, atas namanya hadiah, begitu. Falaisa lahum ayyubayi'uha, dengan syarat itu tidak dijual, ya, dikasih daging ntar dijual, itu yang nggak boleh. Wa ma yu'ti lil fakiri, wama dan bermula daging yu'ti yang memberikan mudhahilil fakiri untuk fakir, yakunu ala wajib tamlik, itu memang hak bagi mereka. Yakuluha au yatasarrafu biha kama yasha, ya, dia memakannya atau diolah oleh dia kama yasha, terserah. Maksudnya gini, Pak, kalau ada satu orang, ya, mendapatkan daging, kebetulan rumahnya itu diapit 5 masjid. Ada seperti ini, Pak. Batasan komplek, batasan RW, dia rumahnya di tengah-tengah. Masjid 1 ngasih, masjid 2 ngasih, masjid 3 sampai ke 5-5-nya masjid ngasih. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau ternyata, Pak, itu hari pertama dia masak 1 kantong, gitu. Karena 1 kantong udah jeleh, bosen, akhirnya itu kantong kedua dimasak 2 bulan berikutnya, begitu. Terus kantong ketiga dimasak 6 bulan berikutnya. Kantong keempat, ya, 8 bulan berikutnya. Kantong kelima dimasak waktu Idul Adha yang akan datang. Boleh apa tidak? Boleh. Itu maksudnya yakuluha au yatasarrafu biha kama yasha, terserah dia, itu udah hak dia.
Kenapa ini harus kita pertegas? Aduh, itu nggak boleh harus habis hari itu. Enggak, tidak begitu. Kalau sudah diberikan kepada seseorang terserah. Ya, bukan berarti dia itu ngambil sebanyak-banyaknya bukan haknya. Kecuali kalau ngambil sebanyak-banyaknya bukan haknya. Jangankan sampai tahun depan. Iya, minggu depan saja tidak boleh. Hari itu saja sudah tidak boleh. Mentang-mentang jadi panitia paha sapi dibawa pulang. Oh, anaknya yang kedua suruh datang lagi sini, nak kepala suruh bawa pulang. Waduh, itu mah ribet itu. Tapi kalau yang sudah diberikan sebagai hak boleh, mau dimakan sampai 2 tahun boleh. Ya, saya pernah juga menguji daging yang kita sembelih sampai 2 tahun. Iya, alhamdulillah. Ya, di freezer ya. Tidak sama sekali berubah itu rasa daging. Ya, nggak masalah di 2 tahun mau 5 tahun nggak masalah, asal cara mendapatkannya benar. Ya, terakhir ini yang wal asl. Ya, terakhir tapi banyak. Mudah-mudahan kebagian waktunya. Sunnanun wa adabun tata'allaqu bil udhiyah. Sunanun perkara sunnah wa adabun dan adab tata krama tata alaku yang berkaitan bil udhiyati dengan kurban. Awalan bermula yang pertama idza dakhala ketika masuk asyru dzul hijjati 10 pertama bulan Dzulhijjah wa azama dan niat seseorang khilalahu pada kesempatannya ala ayyudahi untuk niat berkorban. Nadaba maka sunnah lahu baginya alla yuzila untuk tidak menghilangkan syai'an sesuatu min sya'rihi dari rambutnya wa adhafirihi dan kuku-kukunya ila ayyudhiyah sampai dia berkorban. Fal yumsik maka hendaknya pertahankanlah an sya'rihi dari rambutnya wa adhafirihi dan kuku-kukunya. 5 berdasarkan hadis rawahu yang telah meriwayatkan hadis Muslimun Imam Muslim hadis nomor 1977 anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza raaitum ketika melihat kalian hilala Dzulhijjati awal masuknya tanggal bulan Dzulhijjah wa arada dan menghendaki ahadukum salah satu di antara kalian ayyudhiyya untuk berkorban fal yumsik maka hendaknya pertahankanlah an sya'rihi dari rambutnya wa adhafirihi dan kuku-kukunya. Artinya kalau kita sudah azam, kita sudah niat untuk berkorban tahun ini, begitu masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, hendaknya tidak mencukur rambut apapun. Ya. Tidak menyukur rambut apapun, ya. Jadi rambut kepala maupun rambut-rambut yang lain, ya. Wa adhafiri dan kuku-kukunya itu dipertahankan. Kalau panjang banget gimana? Ya sudah dinikmati saja tapi dibersihkan. Ya, pasti di balik sunnah itu ada hikmah besar. Meskipun kita belum tahu apa di balik itu. Tapi itulah yang Nabi anjurkan. Tsanian, yang kedua, yusannu disunnahkan lahu bagi mudhahi atau orang yang berkorban ayyatawala untuk menguasai dzabhaha penyembelihannya udhiyah binafsihi dengan dirinya sendiri. Ya. Sunnah yang kedua, seseorang itu menyembelih korbannya sendiri. Tapi masalah tadi yang kita bahas, kalau dia berani, kalau tidak berani. Nah, begitu. Bagaimana? Fa illam yaf'al, jika tidak melakukan seseorang yang berkorban untuk menyembelih hewannya sendiri li'udhrin karena udhur au ghairihi atau selain udhur, ya bukan karena udhur dia sakit atau dia tidak bisa hadir atau ghairihi atau selainnya, fal yashhad maka hendaknya dia menyaksikan dzabhaha penyembelihannya udhiyah.
5 berdasarkan hadis rawahu yang meriwayatkan pada hadis Al-Hakim Imam Hakim, hadis nomor 222 bi isnadin sahihin dengan isnad yang sahih. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala berkata li Fatimah untuk putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Kumi kata baginda Nabi, berdirilah wahai anakku ila udhiyatiki, ya, kepada hewan kurbanmu, fashhadiha, maka saksikanlah ha udhiyah, fa innahu maka sesungguhnya maka sesungguhnya sya'an bi awali qatratin, dengan awal percikan, ya, min damiha dari darah udhiyah, itu yaghfiru mengampunkan Allah laki bagimu ma dosa salafa yang telah lalu min dzunubiki dari dosa-dosamu. Ini Pak, ini keutamaan spesial bagi orang yang menyaksikan penyembelihannya. Jadi keutamaan khusus bagi orang yang menyaksikan penyembelihannya, ya, apalagi bisa menyembelih sendiri, awal percikan darah ke tanah itu sudah Allah hapuskan dosa-dosa yang berlalu. Begitu keutamaan ini, di luar yang kemarin hadis yang saya sampaikan, ya, wa innad dama la yasila minallahi bimakanin, di luar itu. Jadi punya tambahan keutamaan khusus bagi orang yang bisa menyaksikan penyembelihannya. Setelah dijelaskan begitu, Sayyidatina Fatimah bertanya, qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza, bermula keutamaan sehebat itu lana bagi kami ahlul baiti, yaitu ahlul bait maksudnya keluarga Nabi, khosotan secara khusus, aulana atau itu untuk kami walil muslimin, dan berlaku untuk semua umat Islam amatan secara keseluruhan. Qala, Nabi menjawab, balana, akan tetapi keutamaan yang hebat itu berlaku untuk kita itu maksudnya Nabi dan keluarganya, walil muslimina, dan untuk seluruh umat Islam amatan secara keseluruhan. Konteks ini hendaknya panitia menjadwalkan dan memberitahu kepada para pengurban, ya Pak, besok jadwal penyembelihan hewan Bapak jam sekian, mohon Bapak mempersiapkan diri, gitu. Kalau dia berhalangan boleh divideokan, sekarang bisa video call, ya, itu insya Allah minimal ya tetap dapat fadilahnya, tapi bisa hadir secara langsung lebih baik. Salisan, yang terakhir, yang disunnahkan, yusannu disunnahkan lihakimil muslimina, bagi para pemimpin umat Islam, au imamihim atau imam-imamnya umat Islam, ayyudhiyah, ya, untuk dikorbani mim baitil mali, dari baitul mal. Anil muslimina, baitul mal tadi danana yang dihimpun dari umat Islam. Ya. Faqad rawa, sebagaimana hadis yang telah meriwayatkan Muslimun Imam Muslim, hadis nomor 1967, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doha itu berkorban bikabshin, menyembelih satu domba, waqala, dan berkata Nabi inda dzabhi, ketika menyembelihnya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ya Rabb, taqabbal, terimalah mim Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammadin, dan umat Nabi Muhammad, wa yadbahu bil musalli, menyembelihnya Nabi pada bil musalli, dengan orang-orang yang selesai sholat, haitsu yajtami'u, ya, ketika berkumpul annasu, manusia, li sholatil idi, untuk sholat id, wa ayyan haro au yadbaha binafsihi, menyembelih dengan dirinya sendiri. Rawa al-Bukhari fi sahih, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5232. Jamaah rahimakumullah, catatan yang terakhir ini, ya, disunnahkan
para pemimpin-pemimpin agama Islam itu dikorbani yang dananya dihimpun dari jamaah. Pertanyaannya kenapa begitu? Ya. Ini kaitannya kepada hadis ya yang kemarin saya sudah bilang ya. Tadi saya sebut sedikit, wa innad dama la yasila minallahi bimakanin. Sesungguhnya darah secara hakikat itu sampai dari Allah di satu tempat qabla ayyaqa'a. Sebelum jatuh adamu darah alal ard. Sebelum darah itu muncrat ke tanah. Itu Allah sudah buatkan generator besar. Iya, sumber energi besar. Yang sumber energi ini kemudian Allah sambungkan terhadap masalah-masalah kita. Jadi semua masalah ke depan di-charger, disambungkan kepada sumber energi sehingga kata Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Artinya masalah yang akan dihadapi itu insya Allah selesai karena punya kekuatan besar dari Allah melalui kurban tadi. Nah, kenapa dananya dari umat? Umat ya ketika mengadakan hewan korban ya yang dikorbani pimpinannya itu dakwah ibadah yang dilakukan oleh pimpinan ke depan ya apapun yang dilakukan oleh imam atau pimpinan ini umat ini mendapatkan pahala dan berkahnya. Maksudnya seperti itu. Contoh kecilnya seperti mohon maaf yang saya seringin. Kebetulan sekalian ngopi. Ini kopi, ya. Dikasih mohon maaf saya minum. Ya, bismillah. Pahala saya ngajar, Pak, itu adalah kelipatan jamaah yang hadir. Kalau yang hadir ini 100 orang, pahala saya, Pak, itu 100 kali lipat. Kalau satu orang itu hadir di majelis taklim misalnya pahalanya itu 100 juta misalnya, ya, maka saya mendapatkan 100 juta kali 100 ditambah pahala saya sendiri. Nah, ketika orang ngasih saya minum dan saya minum, itu yang ngasih minum, Pak, mendapatkan sebesar pahala saya. Itu maksudnya. Padahal ngasih minum gak berat, Pak, ya? Luar biasa. Dan itu dianjurkan lebih dahsyat untuk bisa umat ini bangkit. Itu caranya begitu. Pimpinan-pimpinan ya ya pokoknya ulama-ulama itu dikorbani dananya dihimpun dari jamaah. Itu maksudnya, Pak. Jadi jamaah yang ikut urunan itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dijalankan beliau, dakwahnya kah, ibadahnya kah, sholat wa munajatnya kah, itu jamaah itu akan dapat pahalanya dari situ. Subhanallah. Luar biasa. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, sudah siang sekali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.